Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada hari ini kita memasuki hari yang kedua dari bulan suci Ramadan, yang merupakan bulan yang mulia, bulan yang disebut sebagai Sayyidus Syuhur, penghulu atau pemimpin seluruh bulan-bulan yang lain. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, umat Islam dan juga umat-umat yang lain di seluruh dunia saat ini sedang dilanda satu musibah, yaitu dengan mewabahnya satu virus yang disebut dengan virus corona. Maka pada kesempatan ini tema kita adalah bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim berpuasa di tengah wabah atau di tengah pandemi corona yang sedang mewabah saat ini. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di kota Lubuk Linggau ini ada himbauan dari pemerintah kota Lubuk Linggau yang merupakan hasil kesepakatan bersama Majelis Ulama Indonesia Kota Lubuk Linggau, Dewan Masjid Indonesia Kota Lubuk Linggau, dan beberapa ormas Islam yang lain. Itu mereka sepakat untuk sementara meniadakan salat berjamaah di masjid, baik itu salat fardu 5 waktu, salat Jumat, ataupun termasuk salat tarawih yang biasanya sangat ramai, yang biasanya selalu kita laksanakan setiap tahun di masjid-masjid yang kita cintai. Lalu bagaimanakah kita supaya ibadah puasa kita tetap tidak kehilangan makna, tetap memiliki kualitas yang baik walaupun di tengah mewabahnya virus corona ini? Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebenarnya kualitas sebuah amal itu ditentukan oleh banyak hal. Di antara faktor-faktor yang menentukan kualitas amal itu, yang pertama adalah niatnya. Sehingga dimanapun amal itu dilaksanakan, dimanapun ibadah kita laksanakan, itu tetap akan bergantung kepada niat. Sehingga orang-orang yang mengerjakan amal-amal yang hebat, yang luar biasa, di tempat-tempat yang baik, di waktu-waktu yang baik sekalipun, tetapi jika niatnya tidak ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka amal tersebut bisa jadi ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan bahwa ada 3 orang yang diadili pertama kali pada hari kiamat nanti. Yang pertama adalah orang yang mati syahid, orang yang gugur dalam peperangan membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah amal yang luar biasa, ini amal yang sangat hebat, yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang lain sebagai puncak dari seluruh amalan-amalan itu adalah jihad fi sabilillah. Ini ada orang yang gugur dalam peperangan membela agama Allah subhanahu wa ta'ala, dipanggil nanti di hari kiamat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diperlihatkan kepadanya nikmat-nikmat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala bertanya, kamu gunakan untuk apa nikmat itu? Maka orang ini menjawab,
wahai Tuhanku, tidak ada satupun nikmat yang telah aku terima, semuanya aku gunakan dan aku gunakan untuk berjihad, untuk berperang di jalan-Mu ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kamu bohong. Sesungguhnya kamu berjihad itu tujuannya adalah supaya kamu dikatakan sebagai seorang yang pemberani, sebagai seorang pahlawan, sebagai seorang yang gagah perkasa. Dan kamu sudah mendapatkan itu semua, dan sekarang kamu masuk ke dalam neraka. Kemudian dipanggil yang kedua, orang alim, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diperlihatkan kepadanya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu ditanyakan kepadanya, kamu gunakan untuk apa nikmat itu? Maka orang alim ini menjawab, ya Allah, wahai Tuhanku, aku gunakan nikmat itu untuk menuntut ilmu, kemudian aku gunakan untuk membaca Al-Quran. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kamu juga bohong. Kamu menuntut ilmu dengan tujuan supaya dibilang orang sebagai orang yang alim, dipuji sebagai seorang yang alim, dan kamu membaca Al-Quran supaya kamu dipuji sebagai seorang qari, dan kamu sudah mendapatkan itu semua di dunia, maka sekarang kamu masuk ke dalam neraka. Kemudian yang ketiga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang dermawan, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nikmat-nikmat kepadanya, dan dia pun mengakui nikmat itu. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepadanya, kamu gunakan untuk apa nikmat tersebut? Lalu orang yang dermawan ini menjawab, wahai Tuhanku, tidak ada satu celah pun, tidak ada satu jalan kebaikan pun yang Engkau perintahkan untuk berimpak, kecuali pasti aku berimpak padanya. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kamu juga bohong. Sesungguhnya kamu berinfak itu supaya dipuji sebagai seorang yang dermawan, dan kamu sudah dapatkan pujian itu, dan sekarang kamu juga masuk neraka. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mari kita perhatikan betapa amal-amal yang luar biasa, amal-amal yang sangat hebat, yaitu jihad fi sabilillah, ya, kemudian menuntut ilmu, membaca Al-Quran, dan selalu berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ketika amal yang luar biasa itu dilakukan bukan ikhlas, bukan niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka amal itu ditolak. Maka ibadah puasa kita di tengah wabah corona saat ini, kalau kita ingin mendapatkan kualitas yang sempurna, langkah pertama yang kita lakukan adalah mari amal apapun yang kita lakukan saat ini, kita ikhlaskan niatnya murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini faktor yang pertama, faktor yang mempengaruhi kualitasnya sebuah amal. Sehingga amal yang kita lakukan, walaupun kita saat ini lebih banyak di rumah saja, di tempat yang seharusnya kurang dibanding dengan di masjid misalnya, akan tetapi dapat menjadi luar biasa, menjadi lebih bermakna kalau amal itu kita lakukan betul-betul tulus karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan dapat mengalahkan amal yang dilakukan di masjid tapi niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian ada juga faktor yang mempengaruhi kualitas sebuah amal, itu adalah faktor tempat. Nah, inilah yang membedakan misalnya ibadah di rumah dengan di masjid. Di masjid dan dengan di masjid biasa, dengan di Masjidil Haram dan Masjidin Nabawi. Ini adalah faktor tempat. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemuliaan pada tempat-tempat tertentu. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan pada tempat-tempat tertentu. Sehingga misalnya ibadah
yang dilakukan di Masjidil Haram, salat yang dilakukan di Masjidil Haram disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih baik dibanding 100.000 salat di tempat yang lain. Di Masjid Nabawi misalnya disebut 1000 kali lebih baik dibanding salat di tempat yang lain. Dan ini adalah faktor tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi faktor tempat ini pun tetap akan bergantung kepada faktor yang pertama, yaitu faktor keikhlasan. Sehingga amal yang dilakukan di tempat yang mulia, di tempat yang terbaik sekalipun, tetapi kalau niatnya bukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka tetap akan kalah dengan amal yang dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faktor yang ketiga yang mempengaruhi kualitas sebuah amal itu adalah faktor waktu. Ada waktu-waktu tertentu yang disebut dengan waktu mustajab, waktu di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan prioritas lebih dalam mengabulkan permohonan seseorang. Maka ibadah misalnya yang dilakukan, salat sunnah dilakukan di waktu tengah malam, lewat tengah malam sampai sepertiga malam yang terakhir, itu lebih utama dibanding salat-salat sunnah yang lain. Ini disebut dengan faktor waktu. Sehingga kita di tengah wabah virus corona saat ini dapat melakukan banyak ibadah. Jika kita tidak dapat memilih tempat yang terbaik, maka kita punya kesempatan untuk memilih waktu yang terbaik. Maka kita dapat melakukan solat malam, kita melakukan solat tarawih, solat witir di sepertiga malam yang terakhir di rumah, sehingga kita tetap akan mendapatkan keistimewaan ibadah. Kita tetap mendapatkan ibadah yang luar biasa, yaitu dengan memilih waktu-waktu yang terbaik. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faktor yang mempengaruhi kualitas sebuah amal yang kita lakukan adalah faktor ilmu. Ibadah yang dilakukan dengan ilmu itu akan jauh lebih baik dibanding ibadah yang tidak dilakukan dengan ilmu. Oleh karena itu, pada saat ini ketika kita lebih banyak ibadah dari rumah, kita dapat menyaksikan berbagai macam kajian ilmu secara online, lewat media sosial, Facebook, Instagram, dan sebagainya. Semua itu dalam rangka menambah wawasan keilmuan kita, sehingga ibadah yang kita lakukan itu akan lebih punya makna, akan lebih berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan jauh berbeda ibadah yang dilakukan dengan ilmu dan yang tidak dilakukan dengan ilmu. Sebagai contoh misalnya ibadah salat, ada seorang ulama misalnya menulis satu kitab, diberikan judul Khamsumi'ati Sunnatin fis Salah. Ada 500 macam sunnah di dalam salat. Maka orang-orang yang berilmu itu akan tahu dengan sunnah-sunnah ini, akan banyak melakukan hal-hal yang disunnahkan ketika solat. Berbeda dengan orang yang tidak berilmu, kadang-kadang hanya solat sekedar sah saja, atau bahkan kadang-kadang ada yang tidak tahu kalau solatnya ternyata batal, kalau ternyata solatnya itu ternyata tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun-rukun solat. Ini beda amal yang dilakukan dengan ilmu dan amal yang dilakukan tidak dengan ilmu. Oleh karena itu, teruslah kita menambah ilmu kita. Pada saat ini adalah kesempatan yang terbaik bagi kita untuk belajar terus dan belajar melalui berbagai macam kajian yang disiarkan secara online pada saat ini. Dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita dapat memilih di berbagai tempat dengan berbagai ustadz. Itu semua dapat kita ikuti, sehingga dengan pedoman-pedoman yang mereka berikan itu dapat meningkatkan kualitas amal kita. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara faktor yang menentukan kualitas sebuah ibadah juga itu adalah faktor khusyuk. Ibadah yang dilakukan khusyuk dengan penuh konsentrasi, fokus
karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu lebih punya nilai dibanding ibadah yang dilakukan dengan tidak khusyuk. Kita ibadah di masjid misalnya, itu adalah ibadah yang luar biasa, di tempat yang luar biasa, tetapi ternyata dilakukan dengan tidak khusyuk, maka akan kalah dengan ibadah yang dilakukan di tempat lain, tetapi dengan penuh kehusyuan, dengan penuh fokus dan konsentrasi dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kita tetap akan dapat maksimal dalam melaksanakan berbagai macam ibadah di bulan suci Ramadan ini, walaupun kita masih banyak tetap berada di rumah saja. Kita lakukan ibadah kita dengan khusyuk, kita lakukan ibadah kita dengan ilmu, kita lakukan ibadah kita niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pilih waktu-waktu yang terbaik untuk beribadah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, faktor yang menentukan kualitas sebuah ibadah adalah faktor hasil, yaitu apakah ibadah kita itu menghasilkan sesuatu yang positif, dalam arti kita menjadi pribadi yang lebih baik, atau barangkali kadang-kadang ada ibadah yang menimbulkan kesombongan dalam hati kita. Kita telah melakukan satu ibadah dengan baik, tetapi ternyata kadang-kadang ibadah itu menimbulkan rasa ujub, menilai orang lain lebih rendah dari kita. Ketika kita melakukan satu ibadah, misalnya kita melakukan puasa sunnah, kita melakukan salat sunnah, kita membaca Al-Quran, lalu kita melihat ada orang lain yang tidak melakukan amalan yang sama dengan kita, lalu muncul dalam hati kita perasaan bahwa aku lebih baik dari si A, aku lebih baik dari si B, karena aku sering sholat sunnah, karena aku sering puasa sunnah, karena aku sering membaca Al-Quran, karena aku sering bangun pada malam sepertiga malam yang terakhir. Maka ketahuilah itu adalah salah satu tipu daya syaitan untuk menghapus amal ibadah yang sudah kita lakukan dengan baik tersebut. Maka ibadah yang dilakukan jangan sampai melahirkan kesombongan. Ibadah yang dilakukan jangan sampai menimbulkan sikap ujub dalam diri kita. Lakukanlah puasa, lakukanlah baca Al-Quran, lakukanlah solat sunnah, lakukanlah puasa sunnah, tetapi jangan pernah ibadah-ibadah itu membuat kita merasa lebih baik dari orang lain, karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling berhak untuk menilai. Tugas kita hanya beribadah, tugas kita hanya beramal, sementara yang memberikan penilaian hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, oleh karena itu pada saat wabah seperti yang kita rasakan pada saat ini, kita tetap dapat melakukan ibadah dengan baik. Kita dapat melakukan ibadah puasa kita dapat melakukan salat tarawih, kita isi hari-hari kita dengan memperbanyak membaca Al-Quran, dengan memperbanyak belajar dan mengajar Al-Quran di tengah-tengah keluarga kita. Satu huruf yang kita baca dari Al-Quran disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang membaca satu huruf saja dari kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, membaca satu huruf dari Al-Quran, falahu hasanah, maka dia mendapatkan satu kebaikan, wal hasanah bi asyri amthaliha, dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, kata beliau, walakin alif harfun, walam harfun, wa mim harfun, akan tetapi yang aku maksud alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim itu juga satu huruf. Maka ketika kita tidak dapat melakukan satu ibadah, salat tarawih di masjid misalnya, kita dapat mengganti dengan ibadah yang lain, misalnya dengan memperbanyak membaca Al-Quran, sehingga dengan
dengan membaca Al-Quran, setiap huruf yang kita baca akan diberikan 10 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bayangkan membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, 19 huruf, itu akan mendapatkan 190 kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat-sangat luas ini. Jalan untuk kebaikan itu sangat banyak. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin menulis satu bab khusus yang beliau kasih judul Bab Bayani Kathrati Turukil Khair, bab yang menyebutkan betapa banyaknya jalan menuju kebaikan. Banyak sekali riwayat-riwayat yang dikutip oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah yang menyebutkan betapa untuk menjadi orang yang baik itu jalannya sangat banyak, sehingga kita dapat memilih di antara jalan-jalan tersebut. Di antara hadis yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bab tersebut, misalnya ada beberapa orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang fakir, yang miskin, itu datang bersama-sama menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka dengan seperti agak protes atau agak kecewa mengatakan, "Dhahaba ahlud duthur bil ujur." Wahai Rasulullah, orang kaya itu enak sekali, mereka memborong semua pahala. Yusalluna kama nusalli, kami solat, mereka juga solat. Wa yasumuna kama nasum, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, akan tetapi ketika urusan sedekah mereka bisa bersedekah sementara kami tidak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bih?" Bukankah Allah juga menjadikan sesuatu yang dapat kalian sedekahkan? Apa kata beliau? "Inna bikulli tasbihatin sadaqah." Setiap tasbih itu adalah sadaqah. Wa kulli tahmidatin sadaqah. Setiap tahmid itu adalah sadaqah. Wa kulli takbiratin sadaqah. Setiap takbir itu adalah sadaqah. Wa kulli tahlilatin sadaqah. Setiap tahlil, ucapan la ilaha illallah, itu juga sedekah. Oleh karena itu orang yang tidak dapat sedekah dengan hartanya, dia dapat sedekah dengan memperbanyak zikir, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, selanjutnya ini kita bacakan ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ini yang pertama, apakah benar pada saat pandemi ini sholat di rumah pahalanya sama dengan sholat di masjid? Ya. Jadi sholat di rumah dengan di masjid samakah? Bisa sama, berdasarkan apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya ketika beliau pulang dari perang Tabuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, kata beliau, sesungguhnya di Madinah terdapat orang-orang yang ketika kita melakukan perjalanan jauh, masuk lembah, berperang, mereka mendapatkan pahala yang sama dengan kita. Kenapa mereka mendapatkan pahala yang sama dengan kita? Habasahumul uzur. Mereka itu sebenarnya sangat ingin untuk ikut, tetapi mereka tidak dapat ikut karena uzur. Uzur itu misalnya karena sakit, karena usia yang sudah sangat lanjut. Sehingga dari beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan ada orang yang melakukan perbuatan yang berbeda tetapi pahalanya sama. Jadi orang-orang yang tidak berangkat berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tetap di rumah padahal hatinya sangat ingin berangkat, tetapi mereka tidak mampu untuk berangkat, maka mereka mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang berangkat. Dan ini juga yang disebut oleh para ulama, orang yang sangat ingin melakukan sholat berjamaah di masjid, tetapi ternyata ada uzur yang menghalangi,
dia sangat ingin melakukannya, maka dia mendapatkan pahala jamaah tersebut. Di antara uzur misalnya, dia mau ke masjid tapi ternyata jalan ke masjid itu berbahaya, ada hewan buas berkeliaran, padahal hatinya sangat ingin sekali untuk sholat berjamaah di masjid, tapi dia membatalkan itu karena mengkhawatirkan keselamatan dirinya, maka dia dicatat mendapatkan pahala berjamaah di masjid. Kemudian misalnya ada orang dengan niat yang sungguh-sungguh ingin sholat berjamaah ke masjid, tetapi ketika dia mau menutup rumahnya, ternyata dia cari kunci tidak ketemu-ketemu, sementara di tempat itu rawan kehilangan, banyak sekali maling misalnya. Kalau ini tidak dikunci pintunya, ini bisa habis barang-barang di rumah itu. Dia mau kunci tidak ketemu, orang yang nunggu rumah tidak ada, sehingga dia akhirnya membatalkan sholat berjamaahnya. Dia sholat di rumah karena khawatir terhadap harta. Itu dia sudah mendapatkan pahala jamaah. Jadi ada orang-orang yang perbuatannya berbeda dapat pahala yang sama. Sebaliknya nanti ada orang-orang yang melakukan perbuatan sama tapi pahalanya beda. Orang sama-sama sholat di masjid, sama-sama sholat berjamaah, itu tidak semua pahalanya sama, beda-beda. Nanti ada yang ikhlas, ada yang kurang ikhlas, ada yang setengah ikhlas dan sebagainya. Sehingga di antara faktor yang paling penting itu adalah keikhlasan atau niat yang ikhlas, niat yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana cara agar ibadah puasa kita tetap aman walaupun di tengah-tengah pandemi? Ya, jadi ini yang pertama, bahwa orang yang tidak punya uzur secara syariat itu wajib hukumnya untuk berpuasa, wajib untuk berpuasa. Jadi yang tidak boleh berpuasa, yang boleh tidak berpuasa itu adalah orang-orang yang memang diizinkan oleh syariat, seperti orang yang sakit, orang yang melakukan safar atau perjalanan jauh, kemudian orang yang sudah sangat lanjut usia, yang sudah tidak kuat lagi berpuasa, kemudian wanita hamil atau menyusui. Ada lagi yang memang tidak dibolehkan berpuasa, yaitu wanita haid dan menyusui. Maka orang-orang yang tidak memenuhi kriteria ini, maka mereka wajib untuk berpuasa. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya ada rasa khawatir terhadap rasa aman? Ini kalau puasa di tengah-tengah pandemi saat ini. Nah, ini rasa khawatir itu belum dapat disebut sebagai sesuatu yang dapat menggugurkan atau menyebabkan kita untuk tidak berpuasa pada saat ini, kecuali jika memang kita sudah jelas-jelas terkena gejala sakitnya. Walaupun misalnya kita positif corona sekalipun, tapi kalau termasuk orang yang tanpa gejala, ternyata badannya sehat-sehat saja, dan menurut medis dia berpuasa, dia tetap aman, tidak membahayakan dirinya, maka dia wajib berpuasa. Kecuali nanti kalau menurut medis ini disarankan jangan berpuasa dulu, karena kalau berpuasa dapat membahayakan dirinya. Ini ranahnya adalah ranah medis. Jadi ada uzur boleh tidak berpuasa itu kalau sakit yang menyebabkan bahaya kalau kita berpuasa. Nah, supaya kita tetap aman, jadi kita tetap mengkonsumsi makanan, mengkonsumsi vitamin dan sebagainya, dan apapun yang dapat kita lakukan, kita makan sahur misalnya, selagi kita yakin dan ini aman, itu insya Allah kita puasanya akan tetap aman dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dengan niat yang ikhlas, dengan penuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kita jangan takut untuk tetap berpuasa. Kemudian ini berikutnya, setelah sholat lalu kita berdoa, apakah ada hadisnya? Ya. Jadi yang pertama, bahwa berdoa itu ada hadis atau tidak ada hadisnya itu silakan. Mau kapan saja berdoa selagi tidak ada dilarang dalam syariat,
itu silakan. Ini kadang-kadang orang terlalu mempersempit ini maksudnya begini, sedikit-sedikit ini ada hadisnya atau tidak. Padahal bab doa itu bab yang sangat luas, disebut oleh para ulama bahwasanya doa itu babuhu wasi', babnya itu luas sehingga dapat dilakukan kapan saja, dapat dilakukan di mana saja selagi tidak ada larangannya. Jadi kalau sesudah sholat itu sebenarnya, kalau sudah sholat itu jangankan berdoa, orang langsung berdiri, langsung berbicara, ngobrol, misalnya makan, minum, itu sudah tidak ada berkaitan dengan sholatnya lagi. Apalagi kalau berdoa. Ini ada hadis atau tidak, itu bab doa itu termasuk bab yang sangat luas. Nah, lalu bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu terdapat banyak sekali riwayat zikir-zikir yang dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sebagiannya itu adalah doa. Misalnya ada riwayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam. Itu zikir dan sekaligus itu adalah permohonan dihidupkan dalam kedamaian kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ada doa dan itu cukup banyak sekali. Misalnya Rasulullah membaca istighfar 3 kali, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, membaca Allahumma antas salam dan sebagainya, yang walaupun itu sebagiannya zikir tetapi sebagiannya ada yang berbentuk doa. Kemudian ini yang terakhir, bagaimana cara terbaik yang harus dilakukan pengurus masjid jika ada jamaah yang ngotot mau sholat di masjid di tengah pandemi saat ini, ya. Jadi ini adalah sesuatu yang cukup rawan sekali pada saat ini. Ketika melarang sholat di masjid ini seringkali menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Dianggap seakan-akan kita ingin menjauhkan orang dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pengurus masjid dapat melakukan beberapa hal, di antaranya ya memang seperti misalnya di masjid ini ditutup diberikan pengumuman, kemudian diberikan pemahaman kepada jamaah yang ingin melakukan sholat di masjid ini, tetapi tetap kita dengan cara-cara yang terbaik, Kenapa? Karena kadang-kadang terjadi masalah lain lagi, terjadi pertengkaran di masjid, terjadi keributan di masjid, sehingga ini semua termasuk hal-hal yang tidak kita inginkan. Maka usahakanlah untuk memberikan penjelasan dengan cara yang terbaik. Tetapi kalau sampai terjadi harus keributan, harus menimbulkan pertengkaran besar di masjid, ya silakan dipersilahkan terlebih dahulu, misalnya beberapa orang, setelah itu nanti diajak diskusi atau dipanggil petugas dan sebagainya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat yang memang masih tetap ngotot ingin tetap melakukan sholat berjamaah, walaupun sebenarnya tidak ada larangan yang sifatnya pasti, karena kita kalau status di Lubuk Linggau saat ini kan belum PSBB, kecuali sudah PSBB itu memang itu sudah larangan, sifatnya larangan. Yang sekarang ini adalah sifatnya adalah himbauan, akan tetapi himbauan ini demi kemaslahatan, demi kebaikan kita bersama. Ya, para kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini saja materi kita dan juga jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk kepada kami. Dan selanjutnya mari kita berdoa bersama, semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah-ibadah kita yang lain juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala segera menghilangkan atau menghapus atau mengangkat wabah dari negeri yang kita cintai ini dan juga dari seluruh penjuru dunia. Lihadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء. تحصلنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اصرف عنا الأذى إنك على كل شيء قدير. اصرف عنا الأذى إنك على كل شيء قدير. اصرف عنا الأذى إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.